Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filia Rahim Maswandi dengan NIM 22415 dari program studi fisika. Di sini saya akan presentasikan laporan akhir kegiatan praktik kerja lapangan. Untuk pendahuluannya di sini adalah dalam program studi fisika, khususnya penjurusan kerugian ini, salah satu fokus utama yang dapat diambil terkait mengevaluasi kualitas jaringan seismik. Nah, untuk optimalisasi akurasi pemantauan. Nah, kemudian melalui kegiatan ini, penulis nantinya dapat memanfaatkan kemampuan dalam bahasa pemrograman Python untuk menganalisis data seismik dari jaringan pemantauan gunung berapi ataupun dapat menggunakan software agar analisis yang dilakukan lebih rinci. Nah, nantinya hasil tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi sistem pemantauan seismik dan memberikan rekomendasi untuk penguatan jaringan pemantauan. Adapun tujuannya ini ada dua. Yang pertama untuk memberikan pengalaman praktis dalam menganalisis data seismik. Kemudian yang kedua adalah mengaplikasikan kemampuan dalam bahasa pemrograman Python untuk memproses, mengolah data, menganalisis, dan serta untuk melakukan visualisasi data. Next. Untuk selanjutnya adalah profil singkat dari tempat PKL. Untuk tempatnya itu sendiri adalah dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, PVMBG ini bertugas memberikan informasi dan rekomendasi kepada pemerintah daerah, masyarakat, serta lembaga terkait mengenai status dan potensi bahaya geologi guna meminimalkan dampak bencana. Dengan jaringan pemantauan yang tersebar di seluruh wilayah rawan bencana di Indonesia, PVMBG ini memainkan peran yang cukup penting dalam sistem peringatan dini dan penanggulangan bencana nasional. Nah, adapun struktur dari PVMBG ini, untuk saya sendiri bertempat di kelompok kerja gunung api. Next. Untuk topik penelitiannya sendiri ini adalah analisis kebisingan seismik dengan pendekatan power spectral density dan probability density function untuk optimalisasi dan akurasi pemantauan seismik gunung api Tangkuban Perahu. Untuk permasalahannya sendiri itu adalah kita tahu bahwa stasiun seismik ini ditempatkan pada borehole atau lubang, di mana penempatan seismometer ini ditempatkan di borehole agar dapat menghindari getaran akibat perubahan cuaca ataupun getaran perubahan akibat temperatur. Nah, meskipun begitu tidak dapat kita hindari bahwa pada hasil rekaman sinyal tetap terdapat noise. Untuk tujuannya itu adalah yang pertama untuk evaluasi pemantauan jaringan seismik, yang kedua untuk mengetahui karakteristik kebisingan Gunung Tangkuban Perahu, dan yang terakhir adalah untuk menilai tingkat kebisingan di setiap stasiun guna untuk memahami sejauh mana noise ini mempengaruhi kualitas data seismik. Next, kita masuk ke teori sedikit. Noise seismik ini adalah merupakan salah satu sinyal yang tidak kita inginkan karena dapat mengganggu kualitas data seismik. Nah, sebagian dari energi seismik ini dianggap sebagai noise jika tidak sesuai dengan model konseptual sinyal seismik. Nah, menurut McNamara dan Bulan tahun 2004, sumber noise seismik ini terdiri dari 3 karakteristik. Yang pertama itu adalah cultural noise, yang kedua microseismic, dan yang ketiga adalah gelombang permukaan atau surface wave. Adapun referensi dari teori yang saya gunakan pada pendekatan PSD dan PDF ini adalah dari teori John Peterson tahun 1993 terkait dengan New High Pass Model dan New Low Noise Model, yang merupakan gabungan spektrum dari stasiun yang diperoleh dari berbagai instrumen, ruang penyimpanan data, lingkungan, geologi, dan wilayah geografis. Nah, sehingga grafik yang di samping ini digunakan sebagai referensi dari model untuk metode PSD dan PDF. Nah, berkaitan dengan metode PSD ini digunakan untuk menghitung distribusi daya dalam domain frekuensi menggunakan FFT, di mana estimasi PSD ini dengan cara membagi 1 jam rekaman menjadi 13 segmen tumpang tindih yang nantinya menghasilkan estimasi dengan tingkat kepercayaan 95%. Kemudian, nilai PSD ini dikonversi dalam satuan desibel yang relatif terhadap akselerasi untuk dibandingkan dengan model kebisingan referensi dari John Peterson model. Nah, setelah itu, adapun PDF yang digunakan untuk menganalisa ribuan estimasi PSD yang dirata-ratakan dalam interval oktav. Analisis ini membantu mengidentifikasi pola noise berdasarkan distribusi daya. Adapun di sini sumber data yang diperoleh itu dari PVMBG, kemudian untuk sumber data file responnya ini dari website Station Management Portal. Nah, untuk pengolahan datanya sendiri itu, dalam pengambilan datanya saya mengambil data Desember 2024 dan Januari 2025.
dengan 5 stasiun dan dengan tipe subperiod dan broadband. Kemudian untuk pengolahannya menggunakan PyCon dengan library OpSpy dan juga Swarm untuk melihat hasil perekaman sinyal seismiknya. Untuk alatnya di sini adalah Visual Studio Code, Seismic Wave Real Time Monitoring atau SWAM, dan yang terakhir itu adalah Notepad. Nah, ini ada Spartan Station di mana ada 5 stasiun, yaitu stasiun CTR, POS, RTU, TOWO, dan SUCI. Untuk stasiun CTR, POS, RTU, dan TOWO ini merupakan tipe stasiun short period, dan untuk SUCI ini tipe stasiun broadband. Untuk hasil yang telah dikerjakan itu adalah terkait dengan input data seismik pada software Swarm, di mana satu foldernya ini berisi 5 stasiun, dan satu foldernya ini berisi keterangan tahun, bulan, dan tanggal, dan juga waktunya, di mana waktunya terdiri dari rentang waktu 10 menit, yaitu 0010, 0020, 0030, dan seterusnya. Kemudian diinput dalam software Swarm seperti tampilan di samping. Setelah itu dilakukan proses merge data agar lebih terlihat distribusi noise-nya, di mana misalkan saya ingin melihat dalam rentang waktu 1 bulan, kita inputkan dulu dalam software Swarm selama 1 bulan dari bulan Desember ke Januari. Kemudian setelah itu kita lakukan proses perhitungan dan visualisasi. Next. Nah, berikut adalah hasil yang telah dikerjakan. Di sini ada untuk stasiun RTU yang kita lihat karakteristik kebisingannya ini 0,1 hingga 1 ini merupakan cultural noise atau aktivitas manusia yang memiliki amplitudo sekitar minus 90 desibel hingga minus 110 desibel dengan probabilitas 25 hingga 30%. Kemudian pada periode menengah 1-10 second, noise bersumber dari mikroseismik alamiah seperti gelombang laut ataupun angin kencang yang memiliki amplitudo sekitar minus 130 desibel hingga minus 120 desibel. Nah, dengan probabilitas sekitar 15 hingga 20%. Sedangkan untuk periode 10 hingga 100 second, gelombang ini termasuk pada gelombang permukaan atau surface wave yang memiliki daya lebih tinggi pada periode yang lebih panjang. Nah, untuk gambar di samping itu adalah stasiun SUCI yang mana memiliki tipe broadband, memiliki karakteristik 0,1 hingga 1 cultural noise dengan amplitudonya itu minus 100 desibel hingga minus 140 desibel dengan probabilitas hingga 10 hingga 20%. Kemudian pada periode menengah 1-10%, noise yang bersumber dari mikroseismik ini memiliki amplitudo sekitar minus 120 desibel hingga minus 140 desibel dengan probabilitas sekitar 15 hingga 20%. Sedangkan pada periode 10 hingga 100 second, termasuk pada gelombang permukaan surface wave yang memiliki daya lebih tinggi pada periode yang lebih panjang. Next, nah, yang gambar di samping gambar yang di samping slide sebelumnya itu adalah merupakan salah dua dari yang telah saya olah. Nah, dari sebenarnya ada 5 stasiun, namun yang saya tampilkannya adalah hanya 2. Nah, dari ke-5 stasiun ini, dari hasil perhitungan PDF-nya yang telah dihitung ini, ternyata ditemukan bahwa stasiun POS ini memiliki noise yang rendah, yaitu sekitar minus 100 hingga 130 desibel. Nah, kemudian dari ke-5 stasiun ini, jika kita lihat memiliki pada periode 10 hingga 1 second ini memiliki tingkat kebisingan yang tinggi yang berasal dari gelombang permukaan yang memiliki daya noise lebih tinggi pada periode yang lebih panjang. Meskipun begitu, tingkat probabilitas kebisingannya cukup kecil, yakni kurang dari 10%. Nah, dari ke-5 stasiun tersebut masih perlu melakukan perbaikan atau perawatan pada digitizer, mengecek koneksi sensor ke digitizer, mengecek koneksi digitizer ke transmisi agar rekaman sinyal seismik yang dihasilkan tidak memiliki masalah seperti sinyal step, spike, ataupun gaps data, sehingga dapat meningkatkan pengamatan dan pengakurasian data seismik. Nah, berikut adalah lampirannya. Di sini ada untuk stasiun TOWO, di sini ada stasiun POS, dan ini adalah CTR. Saya ucapkan terima kasih untuk presentasi kali ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.